Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para calon-calon tamu Allah, tamu Rasulullah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah umrah keberangkatan 22 Maret rahimakumullah yang berbahagia, mohon maaf kita baru mulai sebenarnya jam 9 dia. Cuma karena yang datangnya tadi agak kurang, ini udah agak ramai dia. Udah 90% yang datang. Nah, jadi ini rundown perjalanan kita atau susunan acara kita, ini perjalanan kita mulai dari berangkat di Pontianak sampai pulang lagi ke Pontianak. Ya, ini akan saya bacakan dan saya akan jelaskan. Nah, kita mulai dari lihat nomor 1, tanggal 22 Maret 2026 hari Ahad. Ya. Jangan biasa ngomong minggu ya. Minggu bukan bahasa kita Islam. Islam mengenal hari Ahad. Kalau bukan kita yang nyebarkan syiar Islam, siapa lagi? Nah, kecuali kalau ada orang tak paham tentang hari Ahad. Jadi kita biasakan ngomong Ahad ya. Kayak orang Malaysia. Orang Malaysia tidak ada bahasa minggu. Malaysia Ahad. Nah, jadi hari Ahad jam 4.30 semua jamaah PT Musdalifah berkumpul di Bandara Supadio. Jadi sebelum subuh usahakan udah ada di bandara. Saya kalau berangkatan jam 4.30, jam 3 saya udah berangkat dari rumah. Paling lambat setengah 4 udah berangkat. Nah, lebih aman. Kalau bisa lebih awal dari jam 4.30. Jam 4 kalau bisa udah ada di bandara. Bukan apa, jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Ya, bukan apa, takut-takut ada kendala, mogok ke, atau naudzubillah di depan kita ada mobil melintang tabrakan, kita tak bisa lewat. Mana kita tahu kan? Jadi lebih aman, ini bukan keberangkatan ke Jakarta. Kalau Jakarta enak, ya cancel tiket murah. Ini ke luar negeri. Nah, ujung-ujungnya takut kita tak berangkat. Jadi lebih aman, lebih awal, lebih aman. Privasi. Dan juga kalau bisa kan kadang-kadang kita walaupun setel alarm HP, ya kadang-kadang kita masih tak bangun. HP 2 butik, kak suka kuping kanan, kuping kiri. Setel jam 3, satunya jam 3 lewat 5. Tak bangun, saking letihnya. Takut kita tak bangun. Nah, biasa ada jamaah cerita ke saya. Dia ngambil keluarga yang muda-muda tuh, budak muda, ponakan. Nah, contohnya yang bujang-bujang yang rokok, mereka dibelikan rokok. Oh, jangan tidur ya, tiap bangunkan aku jam 3. Yang biasa budak muda-muda tuh kena HP, tuh tahan ngembon dia tuh. Takut apa? Takut tak berangkat. Nah, kalau saya sih alhamdulillah ada santri yang bangunkan, ada yang ronde. Jadi tiap malam tuh jam 2:30 dia udah pijit bel, teng tong. Nah, kalau udah bangun pijit bel baru dibangunkan Ustaz tolong telepon, baru ditelepon saya. Kan takut-takut tidak ada yang bangunkan. Pokok intinya gimana cara jam 4:30 paling lambat kita udah di bandara. Terus jam 5.40 menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Nah, tolong usahakan jangan sampai karena tapi di sini jam 5.40 masih menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Santai aja lah, karena terbang kan tuh di bawahnya jam 6.20. Jangan, karena bagasi kita tuh masih diurus. Nanti gara-gara kita terlambat, halo. Nah, gara-gara kita terlambat nanti resikonya ke yang lain. Yang lain. Nah, ini penting juga nih masalah jam. Masalah jam nanti umpama contoh nanti di Mekah karena saya disuruh kumpul di lobi jam 7 pagi. Usahakan sebelum jam 7 sudah di lobi. Memang saya tak pernah marah. Tidak pernah jam 7 ada jamaah turun jam 8. Yang lain udah nunggu dalam bis dah. Saya tidak marah. Balik kalau turun maaf Ustaz terlambat karena masih biasalah Ustaz. Oh iya tidak apa-apa. Ketika masuk di bis, satu bis mukanya masam semua. Gini, tak marah, cuma muka masam. Ujung-ujung kita yang malu kan. Makanya jangan sampai. Terus lanjut, jadi jam 6.20 kita akan take off ya, terbang ke Jakarta. Nanti di Pontianak akan dibagikan boarding pass kita. Di Bandara Supadio juga akan dibagikan ID card kalung. Di situ ada
nomor HP saya, ada nama saya, ada nomor HP saya, dan ada nomor HP Ustadz Hosnan. Ustadz Hosnan nih guide atau Ustadz kita yang ada di Mekah. Beliau yang mendampingi kita mulai kita mendarat di Bandara Jeddah sampai kita balik lagi ke Bandara Jeddah. Beliau dampingi. Nah, saya dampingi dari Pontianak sampai balik lagi ke Pontianak. Jadi apa fungsinya ID card? Terutama bagi jamaah yang takut-takut sesat ya. Nah, ID card itu fungsinya untuk pengenal. Jadi ketika saya lihat dari jauh udah nampak, oh ini jamaah kita. Juga andaikan kita sesat, nah makanya setiap keluar kamar, bukan keluar hotel, keluar kamar pakai ID card, terutama yang tak bawa HP, yang tak bawa pakai ID card. Jadi ketika sesat, ya yang sepuh-sepuh terutama ya, ketika sesat jangan bingung, cari orang Indonesia. Kalau ada orang Indonesia, cari orang Arab, bolehlah pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Abis kalau ada jamaah kita ini alhamdulillah Pak Haji ini 8 tahun diam di Mekah dengan istrinya. Nanti minta tolong kalau ibu-ibu ini istri beliau nih. Lama di Mekah 8 tahun nih. Lancar bahasa Arabnya. Nanti kalau nak belanja, kalau saya tak sempat nanti boleh nih. Ibu-ibu nih Bu. Ibu ya. Jadi udah tahu seluk-beluknya tuh. Kala-kala saya beliau nih 8 tahun dari ini. Jadi enak Ustaz kalau mau minta kalau saya berpandai bahasa Arab cukup nawar, saya tak bisa, tak tega, tak kuasa lah. Kalau ibu-ibu nih nawar, betul-betul diguyu kena dia nih. Maka maaf Bu ya, saya kalau diajak belanja dengan istri saya tak mau Bu. Saya bilang dengan anak saya aja lah. Bukan apa kalau udah nunggu lebih mahal 1000 tahan sebelum toko pindah. Betul Pak. Jadi ID card. Jadi andaikan nanti ada yang sesat, cari jamaah Indonesia. Kalau bisa orang Indonesia bilang, Dek, tolong teleponkan ustadz saya. Sesat dia tak bawa HP, tolong teleponkan ustadz saya. Nanti dia video call tuh, saya lihat tuh, saya tahu apal. Insya Allah kalau cuma daerah Mekah tuh apal. Nanti saya lihat, oh daerah sini. Ibu, ya diam di situ, jangan bergerak, saya jemput. Cuma kadang jamaah tuh degil. Udah saya bilang jangan bergerak, insya Allah dalam setengah jam, karena jauh. Dia sesatnya pernah sesat dari Masjidil Haram 3 kilo dia sesat. Ngikut orang karena seragamnya agak mirip, kata dia ngikut dia. Lama-lama baru tersesat. Saya tunggu setengah jam lagi saya ke situ. Jangan bergerak, diam. Saya jalan dah setengah jam, hilang dia. Mau telepon ke siapa lagi? Telepon ke orang yang tadi minta tolong, orangnya pun bukan, udah hilang, udah balik ke hotel dia. Tunggu baru ada telepon lagi. Jangan bergerak. Akhirnya saya takutkan. Kalau bergerak hati-hati nanti kena penculik, nanti kena orang. Baru takut diduduk dia. Baru saya jemput. Jadi tenang ya, pasti kita jemput. Jangan takut. Jadi setiap keluar kamar wajib pakai ID card atau kalung tersebut. Terus jam 7.50 tiba di Jakarta, istirahat. Di Jakarta nanti kita di situ juga akan dibagikan paspor kita di Jakarta ya. Paspor pengarahan Jakarta. Terus sekitar jam 9.00 jamaah berkumpul di Bandara Keberangkatan Internasional Terminal 2 Cengkareng Jakarta. Ini nih yang acara kita nanti jam 9 di Jakarta, pengarahan teknis dan doa serta proses boarding dan cek imigrasi menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Jadi jam 9 tuh. Jadi pembagian paspor di situ. Terus jam 11.40 take off Jakarta menuju Jeddah menggunakan maskapai Lion GT110. Perjalanan kita dari Jakarta ke Jeddah kurang lebih 10 jam. Kalau umroh sekarang ini yang transit ke Qatar, ke India itu dilarang, tidak boleh. Karena udah tahu semua kan, karena ada perang Iran dengan Israel. Tapi kalau nggak transit kayak kita ini kan tidak transit. Dari Jakarta kita langsung 10 jam mendarat di kota Jeddah Arab Saudi. Itu diperbolehkan, banyak terbang. Barusan semalam juga terbang, ada teman saya juga terbang. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus aman ya, terus gak perang berhenti, dunianya semuanya aman. Perjalanan kurang lebih 10 jam. Di situ kita dapat makan 2 kali di pesawat. Ketika kita mulai terbang 2 jam diberi makan, nanti ketika kita akan mendarat kurang 2 jam dapat makan lagi. Tuh di pesawat, ini penting. Gimana Pak Ustadz? Saya di pesawat nak berah, nak kencing, air tak ada. Kalau kita cebok gaya-gaya kita di Pontianak nih, tak bisa, tak cukup tuh air. Air sedikit kecil air.
Nah, kalau bapak mungkin bisa lah kalau cuma kencing pak ya. Nah, cuma kadang-kadang ada nggak apa-apa pak, mohon maaf pak. Ini najis ya, hati-hati, sholat tak sah. Kadang-kadang pakai mobil atau pakai motor. Nah, terkencing di pinggir jalan, nepi ya di nepi belakang pohon, bertapuk belakang pohon. Dia buka pistol tembak, setelah tembak dia tuh masuk, langsung wudhu, langsung sholat, ndak sah. Kadang-kadang digesek-gesekkan ke kencing, digesekkan ke pohon, cit kata dia, tak boleh, itu tak sah, batal. Jadi gimana? Kemaluannya najis, celana dalamnya najis, wudhunya ndak, apa sholatnya ndak sah, wudhunya ndak sah. Jadi caranya bagaimana Pak Ustaz? Di pesawat dadai, apalagi nanti berak. Caranya istijmar. Istijmar tubuh Pak, bercebok pakai batu zaman dulu. Sekarang udah modern, gantinya batu, tisu. Cuma ada caranya, ada syaratnya. Yang pertama syaratnya tisunya harus suci, tidak boleh tisu bekas, tidak boleh tisu bekas pakai apa orang ngelap-ngelap kotorannya lalu kita pakai lagi, tidak boleh, harus tisu suci. Yang kedua tisunya paling sedikit 3 butir, tidak boleh kurang, lebih boleh, kurang tak boleh. Yang ketiga syaratnya lagi apa lagi? Tidak boleh tisu basah, harus kering tuh tisu. Yang keempat syaratnya enggak tainya, mohon tai kasar ya. Apa yang lebih halus dari tai itu? Kotoran ya, kotoran banyak lah, kotoran tuh sampah kotoran. Ya udahlah gampang tai lah biar lebih lebih paham ya. Mohon maaf ya, tainya tuh harus normal keluarnya, enggak boleh mencret. Jadi kalau mencret itu berarti tainya keluarnya melebihi lubang, mohon maaf ya, lubang anus kita. Itu udah tak boleh pakai tisu, wajib pakai air. Jadi kalau beraknya normal itu boleh pakai tisu. Caranya bagaimana? Ini umpama contoh ya. Anggap ini paling sedikit 3 tisu, kurang tak boleh. Anggap nih, kecil amat tisunya. Lebih kan lah. Mohon maaf, anggap ini berak. Kencing berak sama. Caranya begini. Anggap ini lubang pantat kita ya. Ini baru keluar berak nih. Ini anggap ini ya, ini anggap. Jadi setelah kita berak dengan syarat-syarat tadi, ya beraknya normal, bukan mencret. Ambil tisu, kita simpan di lubang anus kita nih, putar, buang. Jangan masih dicium Pak, bau Pak. Yang buang ya. Ini namanya bekas nih, tak boleh pakai lagi. Biar tak gantung. Yang kedua, ambil lagi. Simpan lagi, kita lap, putar, buang. Yang ketiga, paling sedikit kan 3, kurang tak boleh. Ambil, buang. Lalu kita rabah, anggaplah pakai jari telunjuk, kita rabah. Kalau diraba masih ada licin, berarti belum selesai itu, masih ada lendir. Tapi kalau kita rabah, udah gimana? Apa ya namanya? Keset ya. Kesat. Itu berarti udah. Jadi ada yang kita rabah masih licin, ngambil lagi tisu keempat. Taruh lagi. Ambil lebih aman lagi kelima lah. Lalu kita rabah, tapi ingat rabahnya tak boleh pakai ini lagi karena jari telunjuk kita kan ada najis tadi pertama. Kalau mau rabah lagi pakai jari lain, jari tengah gini kan. Oh, udah kesat dah selesai. Basuh, intakan kita najis ya, basuh. Udah, nanti kita mau wudu, nanti kita setelah bercebok wudu, sholat enggak apa-apa, sah sholatnya. Terus Ustaz, itu kan benda pakai air, enggak apa-apa, dimaafkan, boleh, enggak apa-apa. Ya, itu pentingnya. Terus Ustaz, nanti di pesawat kan kita mau sholat, iya sholat. Wudunya gimana? Enggak ada air. Enggak ada air di pesawat, enggak boleh kita ngambil sembahyang wudu. Saya pernah dapat jamaah, tapi untungnya bukan jamaah kita ya, bukan jamaah kita. Jadi pramugari ramai pergi, rupanya dia ngambil air sembahyang di dalam pesawat, dia pakai gelas yang kita minum dulu, dapat gelas itu, gelas plastik. Ketahuan kena pramugari, airnya keluar dari pintu WC itu, nampak keluar. Ketua pramugari, rupanya wudu dia di situ. Iya, satu orang, kalau 450 penumpang wudu semua, gimana kira-kira pesawat tuh? Ya, bisa konslet pesawat tuh ya. Jadi enggak ada wudu, air enggak ada. Kalau enggak ada air, tayamum pakai apa? Debu tak ada. Tayamum tuh Bapak Ibu wajib pakai tanah yang berdebu. Maksudnya tanah yang berdebu, tanah kering kita hancurkan gini.
Buka kalau pakai debu, rinso pun debu, belau pun debu, tepung pun debu, kak debu kak tuh. Ada kata yang mau pakai belau biru muka ya. Jadi Pak Ustadz air tak ada, debu tak ada. Ada orang katakan pernah tak lihat orang wuduknya di pesawat, apa tayamumnya di kursi-kursi pesawat, ada kan? Gimana? Orang tak paham. Tidak ada cerita mana pesawat ada debunya, tak ada. Pesawat itu steril. Ini bukan mobil truk dengan pickup. Kalau truk dengan pickup, iyalah jangankan apa di luarnya, bawa di luar, di dalamnya pun banyak masuk debu ya. Jadi tidak ada. Gimana cara kita sholatnya? Sholatnya tetap wajib, tapi sholatnya nama sholatnya lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat, untuk menghormat masuknya waktu ya. Tapi sholatnya sholatnya ketika kita udah mendarat ya nggak sah tetap. Sholatnya wajib diqadha. Walaupun kita punya wudhu dari bandara, dari bawah kita udah wudhu nggak batal. Lalu kita sholat di pesawat, sholatnya ngadap kiblat, lengkaplah sholatnya. Ya gimana? Nggak sah tetap. Kenapa nggak sah? Ada satu syarat sholat tak terpenuhi. Apa? Syarat sholat diantaranya mustaqirun alal ard. Kita harus berada di bumi. Sedangkan pesawat bukan di bumi, di atas apa? Awang-awang istilah saudara. Kecuali pesawatnya belum terbang, pesawatnya masih bertengge, masih parkir di bandara, kita sholat sah. Tapi ketika pesawatnya udah terbang, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena syaratnya kita harus berada di bumi. Nah, jadi sholatnya kemana sholat? Kita tetap di pesawat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Ya, kita sholat di situ karena tidak ada air wudhu kan, tidak ada air, tidak ada debu. Kita sholat di kursi duduk, ya sholatnya seperti biasa. Ya tidak bisa menghadap kiblat, tidak tahu kita kiblatnya di mana pesawat tuh. Ya, terus sholatnya apa tadi namanya masih ingat? Lihurmatil wakti, untuk menghormat masuknya waktu sholat. Niatnya seperti biasa niatnya. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini, 2 rakaat, nanti saya jelaskan ya tentang jamak. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini kasran lillahi ta'ala. Sholat Allahu Akbar. Nah, setelah assalamualaikum lanjut lagi di jamak sholat asar. Udah assalamualaikum, jadi cara rukuknya gini. Kita baca Fatihah, habis baca Fatihah kita baca surah, habis itu kita ruku Allahu Akbar. Subhana rabbil azim 3 kali, sami Allah liman hamidah. Lalu sujud lebih rendah dari ruku begini. Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Nah, rakaat kedua sama. Itu assalamualaikum, lalu sholat asar kan di jamak. Nanti saya jelaskan jamak qashar. Nah, setelah itu nanti ketika kita mendarat kalau kita berangkat nih, enggak perlu sholat dihormatil waktu, enggak perlu. Kenapa? Karena kita berangkat terbangnya nanti dari Jakarta itu kan jam 11.40. Kita oh iya hilang. Enggak. Hilang kita kena ini. Duhur asarnya hilang. Duhur asarnya kita di atas pesawat. Jadi nanti ketika kita sholat di pesawat, nyampe di Jeddah, nanti kita akan diqadha. Diqadha itu diganti. Ya digantinya kita biasa kena saya kalau kita nyampe di Madinah kita ganti nanti di Masjid Nabawi, langsung kita qadha diganti. Berarti hilangnya kita duhur dengan asar karena kita terbangnya sebelum azan duhur nih. Biasa 1 jam sebelum terbang itu udah wajib masuk pesawat. Berarti kita tidak bisa sholat duhur asar di bandara, kita akan sholat duhur asar di pesawat. Ingat sholatnya hanya untuk menghormat waktunya sholat, nanti mendarat wajib diganti. Nah kita mendarat sekaligus lihat di bawah 18.20 tiba di bandara Jeddah, Bandara Abdul Aziz. Nah, nanti berarti kita sholat maghrib dengan isyanya enggak perlu diqadha, enggak perlu lihurmatil waktu karena masih banyak waktunya dia. Perjalanan kita dari kota Jeddah, dari bandara Jeddah ke hotel kita di Madinah, nama hotelnya Nada Salam, itu kurang lebih 6 jam perjalanan kita dari bandara. Terus nanti juga jelaskan lagi tentang sholat jamak. Bapak Ibu, kita ini kan sehari-hari sholatnya kan kalau maghrib 3, isya 4, duhur 4, asar 4, subuh 2. Tapi kalau dalam perjalanan itu ada namanya sholat safar, sholat jamak. Jamak tuh menggabung 2 sholat di satu waktu. Contohnya bentar lagi ini kan azan duhur. Kita mau sholat duhur, azan duhur, kita sholat duhur dulu 4 rakaat. Setelah assalamualaikum kita berdiri langsung sholat asar 4 rakaat. Itu namanya jamak. Diperbolehkan dalam orang yang perjalanan dekat boleh. Dekat contohnya dekat ya separuh dari 90 km. Kalau perjalanan jauh tuh di atas 90 km. Perjalanan dekat contohnya dari sini ke Mempawah.
Bapak Ibu mau di jamak tuh sholat duhur dengan asar dilakukan di waktu duhur. Itu namanya jamak takdim. Atau kita lakukan nanti di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Bapak berangkat dari Pontianak umpamanya habis azan duhur. Pas azan duhur Bapak berangkat nyampe Mempawah, nyampe di Mempawah jam 4 sore. Anggaplah karena macet mogok apa, jam 4 sore nyampe. Berarti udah nyampe waktu asar di Mempawah. Itu kita sebelum kita berangkat dari rumah kita niat dalam hati, saya mau sholat, mau jamak takhir nanti di Mempawah. Ketika nyampe di Mempawah jam 4 sore baru kita sholat. Namanya jamak takhir. Jamak takhir itu sholatnya diakhirkan di waktu kedua, di waktu asar. Jadi kita sholat duhur dulu, atau boleh juga asar dulu baru duhur. Tapi yang lebih bagus kata ulama tertib berurutan. Sholat duhur dulu 4 rakaat. Setelah sholat duhur selesai 4 rakaat baru kita berdiri lagi sholat asar 4 rakaat. Itu namanya jamak, menggabung 2 sholat di satu waktu. Terus ada lagi jamak qashar. Jamak qashar apa? Menggabung 2 sholat di satu waktu dan diringkas sholat 4 cukup lakukan 2. Sholat 4 cukup lakukan 2 rakaat, tidak perlu 4. Ada 3 sholat yang 4 rakaat. Apa saja yo? Ada yang udah? Duhur, asar, isya. Ini kan 4. Kita kalau perjalanan tidak perlu 4, cukup 2. Tapi ada syaratnya, perjalanannya harus di atas 90 km. Singkawang boleh dah, karena Singkawang sekitar 120. Apalagi kita dari Jakarta ke Mekah. Jadi nanti kita akan melakukan sholat namanya jamak qashar. Ya, sholatnya kalau dilakukan di awal waktu, di waktu duhur itu namanya jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu kedua, waktu asar namanya jamak takhir. Cuma bedanya kalau jamak takhir sebelum masuk waktu asar kita harus ngomong dalam hati. Niat saya jamak takhir. Boleh ngomong dalam hati, wajib. Kalau tidak ngomong tidak sah. Dihitung kodok, dihitung ganti. Jadi caranya gimana? Pertama anggaplah sekarang kita udah ada di bandara, udah ada di Madinah ya. Ada di luar negeri lah sekarang dia. Kita nyampe kan maghrib tuh jam 6 lewat 20. Kita akan melakukan sholat maghrib dengan isya. Pertama sholat maghrib niatnya usolli fardhul maghrib jam'at takhirin ilal isya makmuman lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya jamak takhir, niat saya sholat maghrib di jamak takdim dengan isya 3 rakaat makmum karena Allah. Pakai bahasa Melayu boleh. Setelah kita sholat maghrib, udah sholat maghrib 3 rakaat, assalamualaikum, lalu berdiri lagi sholat isya. Sholat isya ini tak usah 4, cukup 2 aja. Karena kita di atas 90 km perjalanan kita. Niat saya sholat isya di jamak takdim dengan maghrib 2 rakaat qashar makmum karena Allah. Panjang Pak Ustaz, payah nak ngapal, masa kita nak ngapal? Niat si Allah. Ada lagi ulama yang bolehkan, lebih gampang. Tapi kalau kita jadi makmum tinggal ngomong gini, niat saya sholat ikut imam, Allah Akbar, dah selesai. Tak payah kan? Daripada kayak tadi nak ngapal. Tapi ada kan mau dibaca pun boleh. Nanti saya share di grup tuh, niatnya saya share di grup. Makanya selalu aktif grup. Nanti Bu Tiami. Beliau Masya Allah, ini anggota majelis saya nih. Beliau ini aktif nih. Majelis Jumat sore, majelis bulanan nih, orang kota baru. Ya, udah kayak keluarga beliau nih ya. Jadi yang biasa jarang megang HP, mulai sekarang dilihat terus HP, info apa. Kadang-kadang kan saya ngirim ceramah saya tuh untuk daripada grup sepi Pak ya. Hiburan mudah-mudahan manfaat ya. Jadi daripada grup sepi tak ada yang nak didengar kan. Terus jadi udah tahu sholat jamak. Lanjut di jam 18.20 tadi kita tiba di Bandara Jeddah, kemudian dilanjutkan dengan proses imigrasi pengambilan bagasi. Jamaah dijemput oleh staf Anif. Jadi di Bandara Jeddah kurang lebih mulai kita pesawat mendarat sampai kita bis berjalan ke Madinah, prosesnya dengan nunggu koper, cek paspor itu kurang lebih 1,5 jam kurang lebih. Jadi yang paling lama ini nunggu koper keluar, karena koper itu kan 450 jamaah dikali 2 berarti 900. Kan ada koper besar, koper kecil, tolong dibawa semua ya. Kadang-kadang ada jamaah karena suami istri, udahlah tak usah, koper besar bawa 2, koper kecil satu tak usah lah banyak. Bukan apa, kadang-kadang kita memang tak nak niat belanja. Ya udah saya nak info, ada jamaah nih, saya nak fokus ibadah Pak Ustaz, tak nak belanja. Iya, ketika berangkat ke masjid godaan banyak Bu, terutama untuk ibu-ibu dari hotel kita ke masjid tuh, ya Allah. Ya
Ketika kita lewat, padahal niat kita bagus nih nak ke masjid kan sholat, tapi kanan kiri kita banyak barang cantik-cantik. Ketika melihat boneka, yang boneka juga joget, ya Toibah, ingat cucu, ingat anak. Jalan lagi ke sana, lihat apa baju abaya, ingat adik, ingat kakak. Udah, ujung-ujungnya balik dari masjid beteteng. Beteteng, ujung-ujungnya kopernya nggak muat, ujungnya beranak tuh koper, bahkan bukan cuma beranak, bercucu lagi tuh koper. Ya, jadi bawa ya, masalah nanti tak dipakai, bawa sebelum kita nyesal nanti kalau udah itu tidak beranak bayar. Ya, bawa aja semua, mana kita tahu. Atau tiba-tiba nanti Raja Salman bagi-bagi THR kan, mana kita nanggung. Hari Senin panas kan ya. Hari Senin, lihat hari Senin ini hari kedua kita ya. Jam 6.15 sampai jam 7.15 makan pagi di hotel. Nih masalah makan. Silakan para jamaah sekalian makan sepuasnya. Jatah kita makan di hotel Mekah, hotel Madinah tuh, jatah makan kita 3 kali, pagi, siang, malam. Ya. Nah, kalau di Mekah, kalau di Madinah makanannya model makanan Indonesia. Kalau di Mekah itu ada makanan Indonesia, juga ada nasi Arab. Tiap hari ada nasi Arab. Ya, nasi Arab lebih enak di Mekah, hotel Mekah itu macam-macam. Selain dari nasi Arab ada agar-agar, puding, kue, salad, jus, macam-macam lah ya, sampai bingung nak makan tuh. Nah, jadi kita makan, silahkan makan sebuahnya, tapi ingat, saya kadang-kadang ngelihat jamaah lain ya, ngambil telur 4 atau 5, yang dimakan 2, 3 dibiarkan. Ngambil ayam 3 potong, yang dimakan 1, 2 dibiarkan. Nasi begini yang dimakan separuh. Ingat, di Arab Bapak Ibu ya, sana negara kaya, di sana kalau kita udah ngambil telur 5 butir disimpan di piring kita makan 2, yang 3 di walaupun tak kotor dibuang tong sampah. Ini orang Arab ini gengsinya kuat Pak ya, enggak kayak kita kan 3, yang penting belum sentuh simpan lo kan, beri orang berbon mau apa kayak ayam tadi sentuh 2 potong mau. Sana enggak, itu namanya mubazir. Apa kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu temannya setan. Bahkan ulama mengatakan orang yang sering mubazir Pak, sesuatu yang masih berguna, masih bisa dimakan tapi dibuang gara-gara bapak kan, berarti gara-gara jamaah kan. Orang buang kan gara-gara jamaah umpamanya. Akhirnya gimana? Itu bisa seret rezekinya lancar gara-gara suka bazir. Makanya silahkan makan sebuahnya, makan lo kenyang, nambah makan 20 kali nambah tak apa, boleh, yang penting dihabiskan ya. Kadang ngambil kerupuk kan biasa kita kan ngambil kerupuk, nih kerupuk lagi, ngambil kerupuk sedikit asal jumput kita simpan di piring gitu. Itu ada ngambil kerupuk pakai piring lain, bergunung begini, dimakan separuh dibiarkan, dibuang. Jadi tolong ya kita jamaah kita ya, saya sampaikan sini biar saya tidak jadi nanti disalahkan karena travel lain. Travel itu jamaah dari mana tuh? Selak amat kata dia. Ya kalau habis tak apa, selak tapi tak habis. Ya, terus jam 7.30, lihat 7.30 sampai selesai pengenalan lingkungan sekitar Masjid Nabawi dan ziarah Masjid Nabawi, memperbanyak ibadah secara mandiri di Masjid Nabawi. Ingat ya, ini acara kita tetap, cuma waktu bisa jadi berubah sewaktu-waktu, tapi acaranya tetap ya, tidak pasti waktunya gini, bisa jadi berubah. Nanti kita infokan di grup. Terus jam 12.20 sholat duhur di Masjid Nabawi, kemudian makan siang. Jam 15.19 sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi, berbanyak ibadah. Jam 17.39 sampai jam 19.09 sholat maghrib isya berjamaah. Jam 22 istirahat. Untuk sholat berjamaah 5 waktu kita tidak barengan. Tidak barengan. Jadi silahkan berangkat dengan suami, dengan istrinya, atau dengan kawan sekamar, dengan keluarganya. Ngapa tidak barengan Ustaz? Tak bisa barengan, tak bisa. Karena jamaah ini beda-beda mau berangkat masjid. Apalagi ada jamaah karena sehat, semangat, dia jam 2 malam udah turun. Awal Kak, tidak apa-apa Ustaz, dilagi Pak Ustaz, mumpung kita di sini jam 2 malam turun. Kadang jam 1 malam udah turun, balik nanti habis sholat duha jam 7. Ada juga jamaah turun azan sisa setengah jam. Ngapa? Saya tak bisa nahan kencing Pak Ustaz. Jadi tidak bisa kita barengan. Jadi cari barengannya dengan siapa? Dengan kawan sekamar. Itu kawan sekamar itulah keluarga kita. Ya semua keluarga kita nih. Tapi yang paling penting lagi keluarga kita itu kawan sekamar. Kawan sekamar berangkat barengan, makan bareng, sholat bareng tuh kawan-kawan sekamar. Terus jadi hari Senin tidak ada kegiatan.
nggak kegiatan, cuma kita keliling nanti di Masjid Nabawi. Hari Selasa jam 6.15 7.15 makan pagi di hotel. Terus jam 12.20 juga hari Selasa sama. Hari Selasa tidak ada kegiatan, hanya memperbanyak ibadah ya, memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Ingat, perbanyak baca Al-Quran, bersedekah, baca sholawat, pokok ibadah lah. Ibadah yang baca zikir, yang tak pandai baca Al-Quran banyak baca sholawat, tidak pandai baca sholawat baca zikir subhanallah subhanallah, tidak pandai baca subhanallah ya dapat zikir baca Allah 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 gitu. Itu pahalanya dilipat gandakan 1000 ya, di Madinah dilipat gandakan 1000. Terus hari keempat, silakan lihat hari keempat. Insya Allah mungkin kalau enggak kan hari ketiga ini kan hari Selasa malam Rabu. Mungkin antara malam Rabu atau malam Kamis. Coba lihat hari Rabu dulu, lihat hari Rabu hari keempat makan pagi itu sama. Ini enggak ada kegiatan nih. Oh, disimpan di hari malam Kamis. Coba dilihat hari Rabu jam 17.38 dan 19.08 sholat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi. Di bawahnya nih sholat isya berjamaah dan mendengarkan tausiah singkat di kebun kurma masjid. Makan malam menu nasi mandi itu nasi Arab sekaligus berbelanja oleh-oleh kurma. Jadi kita nanti malam Kamis malam hari keempat kita akan ada program kita di malam hari, itu tidak ditemukan di tempat lain. Mungkin bapak ibu yang pernah umroh enggak sama. Ini hanya di Travel Musdalifah. Pergi ke kebun kurma di malam hari. Yang lain kan yang pernah umroh pergi ke kebun kurma biasa kan di pagi hari kan. Itu juga ada. Itu tetap bonus, itu tetap. Itu memang umum seluruh dunia. Tapi yang pergi di kebun kurma di malam hari hanya travel kita. Enggak ada orang lain. Kenapa kok bisa Pak Ustaz? Karena kebetulan yang punya kebun kurma namanya Abdul Majid, kita panggil Bos Majid. Beliau kawannya Pak Haji Holil dari Bujang itu dulu, kawan akrab. Jadi beliau kata Bos Majid, Lil, khusus jamaah kau boleh pergi kebun aku di malam hari. Nanti aku traktir makan nasi Arab. Jadi kita makan nasi Arab, ayam 1,5 ekor, 4 orang tuh 1 nampan nasi Arab. Setelah itu kita belanja di toko beliau di situ, itu khusus kita ada diskon. Travel lain enggak mau dia, hanya kita aja. Bahkan ada travel lain itu mau bayar ikut program, enggak mau dia. Jadi beruntung ya. Jadi ngikut nanti mau belanja kalau untuk kurma, kacang-kacangan di situ tempatnya, di situ yang paling murah. Tapi kalau untuk mau beli mungkin ada mau beli pakaian atau aksesoris mainan aksesoris kadang gelang-gelangan atau yang lain lah ya, minyak wangi, parfum, ada tempatnya di Mekah namanya Pasar Kaki ya. Pasar Kaki itu sub jumlah tuh agen. Nanti jamaah kita akan bawa, cuma ini mohon maaf ini bukan program wajib. Ini yang mau saja, yang mau nanti kita sumbangan untuk nyewa bis, sumbangan ya, ingat ya, untuk ongkosnya. Karena ini bukan program ditanggung travel, namanya belanja kan, yang mau kita sumbangan tambah banyak yang ikut ditambah murah lah sumbangan bisnya. Kalau yang ikut cuma 1 orang, dibayar lah seorang bis itu ya. Jadi di kebun kurma nanti acara kita di kebun kurma, dengarkan saya ceramah ya, ceramah tidak lama, sebentar mungkin 10 sampai 15 menit. Habis itu kita sholat makan malam di situ, nasi mandi, lalu belanja. Terus hari kelima Kamis jam 5.38 sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. 6.15 makan pagi di hotel. 7.30 sampai jam 11 ziarah kota Madinah, city tour ya, mengunjungi tempat-tempat bersejarah antara lain Masjid Quba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Majlis Kiblatin dan Masjid Sama'ah. Jadi hari kelima jam 7.30 kita kumpul di lobi. Kita lihat info, bisa jadi saya bajukan jam 7 atau bisa jadi saya mundurkan jam 8 untuk kumpul di lobi. Pokok intinya kalau kata saya jam 7, harap jam 7 sudah di lobi. Ini dalam keadaan berwudu ya. Jadi setelah kita turun dari hotel dalam keadaan berwudu, karena kita akan dari hotel kita di Madinah akan menuju ke Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi dalam Islam, pertama kali dibangun. Ada hadis Nabi gini, barang siapa dari rumahnya, kalau kita kan hotelnya, dia dalam keadaan berwudu, lalu dia menuju Masjid Quba, dia sholat sunnah 2 rakaat. Sholat apa saja? Sholat duha ke, sholat tahiyatul masjid ke, sholat tahajud 2 rakaat. Apa kata Nabi? Pahalanya sama dengan umroh pahalanya. Makanya nanti turun dari kamar kita dalam keadaan berwudu. Terus hari Jumat, hari ke-6 hari Jumat jam 5.38 sholat subuh berjamaah. Jam 6.15 makan pagi di hotel.
jam 8 sampai jam 10 memperbanyak ibadah secara mandiri. Jam 12.20 sholat Jumat berjamaah di Masjid Nabawi dan kembali ke hotel untuk makan siang. Setelah itu berpakaian ihram dan bersiap-siap check out hotel. Jam 13.30 berangkat menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Nih, jadi kita di Madinah 5 hari, di Mekah 5 hari, perjalanan 2 hari. Jadi totalnya kita 12 hari. Kalau untuk keberangkatan kemarin saya sebelum bulan puasa itu 13 hari, 6 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Jadi kita dapat sholat Jumatnya. Jadi kemarin tuh keberangkatan kemarin dapat sholat Jumat 2 kali. Di Madinah sholat Jumat, di Mekah sholat Jumat. Ini enggak, karena kita sekarang pakai 12 hari. Jadi kita hanya dapat sholat Jumat 1 kali. Di Madinah, di Mekah enggak. Karena kita balik nyampe di rumah kita hari Kamis, insyaallah. Nyampe di rumah, nyampe di Pontianak hari Kamis. Malam Jumat kita nyampe. Nah, jadi hari Jumat mulai di pagi hari. Pas adzan subuh itu kita sudah boleh melakukan sunnah-sunnah ihram, sunnah-sunnah umroh. Karena kita hari Jumat habis sholat Jumat kita akan pergi ke kota Mekah, akan melaksanakan umroh. Jadi azan subuh kita udah boleh mandi, azan subuh atau pagi. Pokok intinya sebelum kita berangkat ke Mekah. Jadi berangkat ke Mekah ingat ya habis sholat Jumat jam 1:30 kurang lebih. Mandi sunnah, mandi ihram, mandi umroh. Niat, kalau enggak niat enggak dapat pahala. Niat gini, nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu. Niat saya mandi untuk ihram atau niat saya mandi untuk umroh sunnah karena Allah. Mandinya kayak mandi basah, Pak. Kayak mandi besar, mandi hadas, tahu kan gitu udah keluarga semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib dibasahkan. Wajib dasar. Ini masalah mandi. Kalau kita mandi berdiri, harus diginikan. Mohon maaf ya. Kalau kita mandi berdiri pakai shower, pakai begini gitu, mandi begini, itu ndak kena nih. Mohon maaf, bagian yang wajib kena nih. Ini kan lubang anus kita. Luar lubang anus tuh wajib kena. Kalau dalamnya enggak, dalamnya tak wajib. Luarnya wajib. Sedangkan kalau itu, mohon maaf ya, bokong kan tutup, air tak masuk, enggak sah mandi besar gitu. Mandi besarnya enggak sah, sholatnya enggak sah, umrohnya enggak sah. Jadi cari begini, kalau mandi besar, mohon maaf, ambil air gangkang atau jongkok, beri air, baru terkena. Itu yang pertama. Yang kedua, mandi besar, tangan kita, anggota badan tidak boleh ada sesuatu yang nutup masuknya air ke dalam kulit. Tidak boleh ada kena tip lem besi, apa aja, itu wajib dibuangkan, wajib dibersihkan. Jadi dah kita mandi besar. Setelah mandi besar, apalagi melakukan sunnah-sunnah ihram, potong kuku, buang bulu-bulu semua, bulu-bulu. Jenggot dirapikan, juga pakai wangi-wangian. Setelah itu apalagi pakai pakaian ihram. Mohon maaf ada tadi kelewat. Sebelum kita berangkat ke bandara di rumah kita disunahkan sholat sunnah safar, sholat sunnah perjalanan. Jadi sebelum kita berangkat kan anggaplah kita bangun jam 3 lah ya, mamanya jam 3. Makanya dari sekarang udah di packing nih, barang-barang di packing nih. Sekarang udah masukkan di koper. Jadi jangan pula pas malam terakhir nak packing bingung ya. Kan udah dikirim kena Ustadz Holili list barang-barang yang dibawa. Itu hanya ya sebenarnya relatif sih menurut kita pingin bawa 10 baju silahkan, ya bawa 2 pun silahkan. Tapi yang kira-kira banyak belanja jangan terlalu banyak bawa pakaian. Ujung-ujung nanti kopernya sempit. Ada saya pernah bawa jamaah banyak bawa pakaian, akhirnya belanjanya banyak. Gimana nih Pak Ustadz? Saya kalau mau beranak nanti timbangannya takut terlalu berat Pak Ustadz. Ada cara. Pakai semua baju. 12 lapis dipakai baju. Ada jamaah saya dari Pederaman 12 lapis Pak, gembuk nih Pak. Jalan begini. Untungnya musim dingin enak lah. 12 lapis hangat jadi kan ya. Nah, jadi kira-kira nak banyak belanja atau sama. Di sana enggak kayak sini ya. Di sana walaupun kita berkeringat kadang tahu. Bapak Ibu nanti buktikan lah, badan kita tidak cepat tahu. Di sini kan kita pakai baju pagi, siang nih, udah bau, udah keringat. Di sana enggak. Saya ganti baju sana 2 hari sekali, kadang 3 hari. Saya enggak banyak kok, 3 setel ya. 3 setel cukup 12 hari dengan perjalanan tuh. Cukup. Nah, tapi kalau kira-kira yang belanja enggak banyak mau bawa, pokoknya intinya bebas lah, pakaian apa bebas. Terus, jadi setelah itu kita pakai baju ihram, ya udah melakukan sunnah ihram tadi, mandi, bersih-bersih, buang bulu, potong kuku, pakai wangi-wangian, baru kita pakai pakaian ihram. Nanti kita ajarkan lagi, ada satu kali lagi manasik. Berarti kita berangkat Jumat, Kemisnya 1 hari sebelum berangkat kita ada manasik lagi di hotel kita nanti. Cara makainya dilihat, simpan di belakang nih, belakang. Lalu ujung ketemu ujung,
Apa ya? Ujung ketemu ujung, tarik ke samping kanan, tarik kan? Kalau orang tarik ini majukan tangannya, tarik kan? Tarik, tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri, tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Ulang sekali lagi ya, sekali lagi ulang. Ujung ketemu ujung, ya. Ujung ketemu ujung, tarik kanan. Tarik kan, majukan nih tangannya nih, tarik. Udah tarik, tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Lalu gulung. Ketika gulung, kempeskan perutnya. Biar setelah gulung, kembang perut, langsung tarik. Kempeskan. Tahan napas. Setelah gulung, kan tarik di perut. Rapikan. Ingat, aurat laki-laki yang wajib ditutup dari atas pusar sampai bawah lutut. Pusar tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Harus di atas pusar, jadi agak-agak sedikit. Di bawah lutut. Gimana Pak Ustaz, saya biasa main bola, main bulu tangkis, nampak paha tuh, itu aurat, dosa Pak, dosa. Jong-jongnya yang kita mau cari sehat, kena bala kita, kena laknat, kena malaikat. Jong-jong tak sehat, banyak penyakit bertumpuk apa? Karena lakukan maksiat. Main bola silahkan, main bola boleh, olahraga bagus, Nabi olahraga. Tapi jangan gara-gara kita tidak olahraga buka aurat. Jogging nampak paha laki-laki tak boleh, haram. Saya main bola Pak, saya sering main bola. Ya, saya masih mondok di Dalua. Kalau main bola di Dalua tuh di pondok pakai kain. Santri saya pun sampai sekarang main bola pakai kain. Enak kalau pakai kain. Ngapa kalau jadi kiper payah nak gol? Tinggal ngangkang minta kena. Ya. Jadi olahraga silahkan, tapi jangan gara-gara mau olahraga. Ibu, bu. Mabu ya. Aurat ibu yang wajib ditutup, muka dengan tangan, rambut sebutir tak boleh. Termasuk juga aurat, walaupun tertutup tapi itu aurat kalau mohon maaf nampak semua. Dia tutup badan cuma nyembol. Tahu nyembol Pak? Nud kata orang kan. Itu juga aurat. Makanya kata Nabi Muhammad, di akhir zaman banyak perempuan-perempuan mereka berpakaian tapi sebenarnya mereka telanjang. Siapa mereka? Pakai baju ketutup cuma nampak bentuk tubuhnya. Itu juga aurat. Kadang-kadang ada ibu yang jogging tuh Pak. Jogging. Kadang-kadang di depan kantor ya, mega mall ya, jogging. Gimana Pak Ustaz? Boleh olahraga? Boleh. Tapi jangan gara-gara nak olahraga kita pakai baju ketat. Kadang-kadang bangga itu sengaja. Ketika jalan di laki-laki, ada suka dengan udzubillah Bu. Hati-hati ya, Bu, ujung-ujung kita tak dapat sehat. Kita dapat bala, dapat laknat. Apa kata malaikat? Ya kita maksiat. Mudah-mudahan kau kena penyakit parah kau. Makanya heran banyak orang sekarang yang sering olahraga tapi penyakitnya tambah parah malah. Kenapa bisa jadi maksiat? Ya, makanya jangan kita mau olahraga mau sehat tapi kita berbuat dosa pada Allah. Hati-hati. Terus bagian atas lebih aman dipakai ikat pinggangnya, lebih aman. Ini bagian atas simpan di belakang. Banyakkan ke kanan. Simpan di atas bahu. Ini bahu simpan di atas, kumpulkan nih. Kumpulkan, pegang ini nih, pegang, lemparkan. Sisanya selitkan. Selitkan di sini, masukkan, selitkan. Lalu tinggal turun, rapikan. Ya, jadi kalau bahu buka hanya sunnah dalam satu tempat. Sunnah ketika tawaf saja. Ketika tawaf disunnahkan bahu kanannya dibuka. Tapi selain tawaf, sholat, di dalam bis, di hotel, sa'i, sunnahnya bahu kanannya ditutup. Kalau mau buka bahu kanan, tinggal gini kan. Kita buka, turunkan, simpan di bawah ketiak kita, kumpulkan, lemparkan ke belakang. Ini. Ini tinggal masukkan, tinggal rapikan. Dah, rapi dah. Kalau mau tutup bahu kanan, tinggal turunkan, kainnya simpan di atas bahu kita, kumpulkan Pak, lemparkan ke belakang. Cepat. Kalau pengen bingung ya balik ke asal. Kalau bingung, kalau gini lemparkan ke belakang, banyakkan ke kanan. Kalau mau simpan di bawah, nampak bahu kanan simpan di bawah ketiak, kumpulkan, ya lemparkan ke belakang. Tinggal ini selitkan, tinggal rapikan. Bahu kanan terbuka. Setelah kita pakai ihram, nanti kita akan akan sholat Jumat di masjid. Yang ingin sholat Jumat di dalam masjid, ini penting nih. Yang mau sholat Jumat di dalam masjid harap datang ke masjid awal-awal. Paling lambat jam 10 pagi udah berangkat.
Kalau udah jam 11 tidak akan masuk dalam masjid. Itu jam 11 biasa udah sholat di luar-luar masjid. Sayanglah kita sholat luar-luar masjid. Kita ambil duit 10 juta cuma nak sholat di luar. Bagus kita sholat di Pontianak masih mending. Jadi rebut. Bila lagi kita mau sholat di dalam Masjid Nabawi di hari Jumat. Itu sejarah kita, kenangan kita seumur hidup. Ya, kalau bisa jam 9 udah turun Pak. Jam 9, biasa jam 10 tuh. Kalau kita berangkat jam 10, itu biasanya kita gak di dalam masjid tapi bukan di lantai dasar, lantai atas yang tak pakai atap. Habis sholat Jumat, hotel. Ya, masih balik hotel, nurunkan sisa barang kita. Nah, barang kecil-kecil itu turunkan ke bawah. Koper ya, Bapak Ibu, koper kita dari Pontianak. Nanti dibagasikan ya semua, biar tak repot betenteng sana tenteng sini. Koper besar, koper kecil bagasikan. Nanti ketemunya koper kita di hotel kita Madinah. Ketemunya di hotel. Jadi ketika koper kita dibagasikan di Pontianak, itu tidak bisa dicari lagi. Ketemunya di hotel kita Madinah. Apa Ustaz, saya mau bawa koper kecil Pak Ustaz, karena saya bawa obat-obat Pak Ustaz, bawa makanan. Apa tinggal tuh? Mbak dari Pak kita ini kan tak ada lebaran cerita nih. Lebaran kita satu hari tak ada tamu nih, kue aman kan di rumah kan? Aman dah kue kita tak kata orang tak habis. Paling tamu hari pertama ya kalau gitu. Nah kawan dah tak sempat dah. Kita balik insya Allah sekitar 14 Syawal. Apa yang ada lebaran dah? Nah kue gitu daripada tak ada makan di rumah, bagus kita bawa yang kita suka untuk. Kita kan di bandara kurang lebih 4 jam nunggu tuh. Nunggu. Bisa kita makan-makan di pesawat kita cuma dapat nasi, tak dapat kue. Boleh kita makan-makan terus, nanti kita di kamar kita di hotel. Daripada tak ada makan sana kan boleh makan-makan. Kalau lebih jangan lupakan saya. Atau boleh nanti daripada kue kita banyak tak bawa sedikit setengah kilo ke kue lebaran tuh, berikan Ustadz Osnan yang di Mekah sana. Dia kan tak ada keluarga tuh, beri Ustadz untuk Pak Ustadz. Keluarga tuh beri Ustadz untuk Pak Ustadz. Ya kalau saya kan agak ya aman, bawa kue aman, boleh bawa kue aman. Yang tak aman tuh bawa durian tak boleh. Tapi bawa cencaluk boleh, tempoyak boleh, dodol durian boleh. Yang durian mentahnya tak boleh. Terus nanti kita sholat Jumat dengan sholat asarnya di sana di masjid. Ngapa? Karena kita akan perjalanan. Cuma kita sholat Jumatnya dengan imam masjid. Nah niatnya, niat saya sholat Jumat pakai bahasa Melayu ya. Niat saya sholat Jumat dijamak takdim dengan asar 2 rakaat makmum karena Allah. Setelah assalamualaikum kita langsung berdiri sholat asar. Kan kita mau berjalan nih. Tapi sholat asarnya niat gini, niat saya sholat asar 4 rakaat dijamak takdim dengan Jumat lillahi ta'ala. Berjamaah dengan kawan pun boleh. Ngapa pula 4 Ustaz? Enggak 2. Kemarin kita 2. Ketika kita baru mendarat di kota Jeddah kan 2. Kenapa ini tak boleh 2 Ustaz? 4. Karena kita belum berjalan, masih nak berjalan ke Mekah. Iya, karena kita mendarat di kota Jeddah, kita perjalanan ke hotel itu masih dalam perjalanan. Sedangkan kita hari Jumat kan kita udah tinggal di Madinah 5 hari. Kita nak berjalan ke Mekah, makanya belum boleh 2. Hanya 4 saja, 4 rakaat. Setelah sholat sholat asar baru kita balik ke hotel. Kita akan meneruskan perjalanan kita ke kota Madinah. Dari hotel kita kota Madinah kurang lebih perjalanan 6 jam. Nanti dapat 2,5 jam kita juga akan istirahat di rest area. Rest area tempat istirahat. Mungkin ada mau kencing, juga ada nak makan, silakan di situ. Di rest area itu Bapak Ibu banyak jual makanan. Makanan Arab, roti Arab, kue Arab, nasi Arab, silakan. Makan enggak sepuasnya situ. Sepuasnya makan. Bayar sendiri ya. Tidak ditanggung kita ya. Bayar sendiri. Jadi perjalanan kita dari hotel sekitar 15 menit habis kita dari hotel Madinah. 15 menit ini Masjid Bir Ali. Bir itu artinya sumurnya Ali. Disebut juga Masjid Dzul Hulaifah. Ada 2 nama beli masjid itu, Masjid Bir Ali atau Masjid Dzul Hulaifah. Itu disebut masjid mikot. Mikot tuh tempat kita ngucap niat. Jadi kita ngucap niat haji umroh tidak sembarang tempat, ditentukan oleh Nabi. Ada mikot tempat niat kita, ada Masjid Bir Ali, Masjid Aisyah atau Masjid Tanim, ada Masjid Lamlam, ada di sana Gordul Manazil, ada di Hudaybiyah, ada di Ji'ronah, banyak ditentukan tidak sembarangan.
Karena kita dari Mina di Madinah, kita akan niat di Masjid Bir Ali. Di situ kita turun dari bis, masuk masjid, kita akan melakukan sholat sunnah ihram. Niatnya usolli sunnah ihram rakaataini lillahi ta'ala, pakai bahasa Melayu. Nanti saya share di grup, niat-niatnya semua saya ingatkan juga. Jadi pakai bahasa Melayunya, niat saya sholat sunnah ihram atau niat saya sholat sunnah umroh 2 rakaat karena Allah. Ya, rakaat pertama baca surah bebas, rakaat kedua surahnya bebas, surah pendek ya usah panjang-panjang. Setelah sholat ihram baru kita doa apa saja kepada Allah, minta apa saja, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa yang kita pahami. Setelah berdoa baru kita masuk bis. Di dalam bis kita akan mengucapkan niat, Kata saya kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu, ngapa nggak mengucapkan niat di masjid, Pak Ustaz? Masjid kan tempat paling bagus untuk ibadah. Karena kita ikut Nabi Muhammad dulu ketika beliau haji mengucapnya di atas unta. Karena kita sekarang tak pakai unta, kita ngikut Nabi, kita mengucapnya di atas kendaraan yaitu bis. Sebelum kita mengucap niat, kita harus tahu larangan-larangan umroh, larangan-larangan ihram. Hati-hati, ini penting nih, banyak biar kita tak melanggar. Sebelum mengucap niat, kita perlu tahu larangan-larangan umroh. Ya, larangan itu terbagi 3. Ada khusus laki-laki, khusus perempuan, yang ketiga untuk umum. Khusus laki-laki ada 3 larangan. Bapak dilarang tutup kepala, Pak. Tutup kepala. Pakai apa aja? Songkok, pakai anduk, pakai apa tak boleh. Ndak dilarang bapak juga nutup mati berjahit. Tapi ngapa? Kok boleh? Karena ndak bergabung. Andaikan ini digabung, contohnya begini. Nah, ini ujian 2. Dilarang tutup muka, pakai masker, pakai cadar nggak boleh. Terus ibu-ibu dilarang tutup telapak tangan. Jadi telapak tangan wajib dibuka. Udah beli sarung tangannya ada cincin-cincinnya. Aduh, itu larang. Halo, larangan untuk ibu-ibu. Halo. Terus ada larangan untuk umum laki-laki perempuan. Dilarang buang bulu, semua bulu. Apa ya? Bulu-bulu rambut-rambut dilarang buang. Dilarang buang kuku, potong kuku. Dilarang pakai wangi-wangian. Apa ya yang wangi? Minyak wangi, sabun, odol, apa saja yang wangi. Dilarang meminyaki rambut. Ya, dia minyakin rambut. Baik minyak rambut yang wangi, yang busuk, pokok minyak lah tidak boleh. Minyak makan pun tak boleh. Dilarang juga mengganggu hewan. Dilarang mengganggu tumbuh-tumbuhan. Dilarang menikahkan orang. Dilarang menikah lagi. Nah, di situ tidak boleh Pak ketika kita ucapkan dia. Pak Ustaz, kalau melanggar dia tak sengaja, gimana tak sengaja? Ya namanya orang melanggar, mana orang sengaja, tak sengaja lah. Gimana Pak Ustaz? Kalau tak sengaja dia tidak dosa, tapi dendanya kena. Kalau sengaja dia dosa, dendanya kena. Masalah denda sengaja tak sengaja tetap kena. Kayak begini Pak, kadang-kadang kalau kita melanggar hukum negara, umpama kita anggaplah kita ujaran kebencian kepada kawan kita, lalu kalau kita lapor polisi, kita minta maaf, akhirnya ya udahlah tak apa, dimaafkan. Tapi ingat, dimaafkan hukum lanjut. Ada kan? Maafkan cuma hukum berjalan. Sabar kan itu. Kalau kita sengaja dosa, tak sengaja tidak dosa, tapi denda tetap berjalan walaupun tak sengaja. Denda itu tetap. Ya, nanti dendanya apa? Dendanya apa? Dendanya boleh milih antara 3, boleh milih. Yang pertama nyembelih kambing, mahal kambing. Ya, 3-4 juta. Yang kedua puasa 3 hari. Silahkan puasa kalau kuat. Yang ketiga, banyak milih ini ketiga. Andaikan ibu tak sengaja tergaruk lepas rambut, atau tak sengaja pakai celana dalam bapak-bapak, atau tak sengaja pakai minyak wangi, atau pakai sabun, atau pakai odol. Banyak yang milih ini yang ketiga, boleh milih. Apa yang ketiga? Yang ketiga memberi makan fakir miskin 6 orang. Biasanya per orang tuh 25 rial makanan di sana. Ya, kurang lebih 100.000 6 orang. Ya kalau bisa jangan sampai melanggar, kita sayang nggak 600.000 dapat kurma berapa kilo. Ya. Nah, tapi andaikan melanggar, kalau melanggar jangan diam. Ada jamaah ini diam. Akhirnya dia melanggar, dia balik penjara, tidak ada cerita. Saya tak ada rugi, bapak ibu tak cerita dengan saya. Bapak ibu kena. Maka kalau melanggar jangan takut. WA saya kadang-kadang malu. Bapak pun gitu, kalau ada kawan melanggar tak sengaja, ada gak kawan di kamar nyakat dia? Ada kawan tak sengaja pakai celana madu disakat. Pak Ustaz depan orang ramai-ramai. Dia pakai celana malu jauh jangan diam Pak, diam. Nanti ada kan bapak ibu malu melanggar, takut kawan-kawan diolok-olok, digurau-gurau kan. WA aja sejak Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz ya, saya ada melanggar. Kena tak Pak Ustaz? Nanti saya, ini kena, ini tak kena. Ya, ada jamaah sampai balik Pontianak. Lama-lama hati-hati ya, kalau kita melanggar ndak bayar denda tadi, salah satu dari 3, ndak sempurna umroh kita, tetap dosa sampai mati. Akhirnya dia mikir-mikir udah lama 3 minggu lah mungkin di Pontianak, baru nelpon saya, tak enak tidur kata dia. Akhirnya titip duit ke saya, suruh anukan ke orang sana di Mekah. Ya, jadi kalau melanggar jangan diam, tetap sampai mati kita punya dosa. Terus
Nah, setelah kita tahu larangan-larangan tersebut, dendanya kita udah tahu, lalu kita baca niat untuk melakukan umroh. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Niat saya umrah dan ihram dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perjalanan kita dari Masjid Bir Ali tadi yang kita ngambil niat sampai ke hotel kita Mekah kurang lebih 6 jam. Biasanya kita nyampe sekitar jam 8 atau jam 9 malam waktu setempat. Terus buka lagi, ya. Hari ke-7, hari Sabtu. Ini belum. Jadi ketika kita nyampe di hotel kita di Mekah, kita akan istirahat dulu. Nanti saya bagikan kunci kamar, makan malam, lalu kita istirahat. Biasanya nanti saya suruh kumpul di lobi jam setengah 11 atau jam 11 malam. Dalam keadaan berwudu ya. Berwudunya wudu Maliki. Masih ingat wudu Maliki? Niatnya gini, niat saya wudu ikut Imam Maliki. Niat saya wudu ikut Imam Maliki. Wudunya ada syarat tambahan. Yang pertama wajib digosok, anggota tubuhnya wajib digosok. Yang biasa kita wudu tinggal begini-gini karena air tak boleh, wajib gini gosok. Kaki pun yang biasa mohon maaf kita begini-gini wajib digosok. Syarat pertama. Yang kedua, rambut wajib basah semua. Kalau mazhab Syafi'i yang kita sekarang di Pontianak kan mazhab Syafi'i, cukup wudunya petok-petok ayam ya. Begini. Ambil air begini, petok-petok ayam nih sah. Kalau mazhab Maliki enggak sah, wajib basah semua. Jadi cara gini, kita basahkan tangan kita, lalu kita belakang. Atau langsung ya, basahkan langsung ini semua. Tarik ke depan, tarik ke belakang. 1, lagi, basahkan lagi. 2, basahkan lagi. 3. Setelah kita wudhu seperti itu, maka kita nyentuh perempuan yang bukan mahram. Ibu nyentuh laki-laki yang bukan mahram, enggak batal wudhunya. Enggak batal ya. Setelah jam 11, anggaplah jam 11 udah. Jam 11. Kita jam 11 malam udah kumpul di lobi, kita akan segera menuju ke Mekah. Ke Mekah Allah, ke Ka'bah untuk melakukan tawaf dengan sa'i. Di Ka'bah, ini namanya 4234. Ini disebut rukun. Rukun itu pojok, tiang, sisi, ya rukun. Di sini rukun Hajar Aswad. Kenapa disebut rukun Hajar Aswad? Karena di sini ada Hajar Aswad. Di sini disebut rukun Iraki, negara Irak. Karena sini sejajar, orang Irak ini negara Irak di sini. Orang Irak sholat ngadap Ka'bahnya di sini. Nih orang Irak. Di sini disebut rukun Syami, negara Syam. Negara Syam itu termasuk ya Suriah, di situ ya Palestina di sini nih. Mereka sholatnya gini. Nih negara Syam, Suriah. Sholat ngadap sini. Ini rukun apa sih enggak? Rukun apa? Yamani, negara Yaman. Ya, jadi orang Yaman, ini negara Yaman, sholatnya ngadap sini. Kita orang Indonesia, mana sholatnya ngadap ini sama dengan orang Yaman. Ini negara Yaman, di belakang negara Yaman, negara kita Indonesia. Ini Ka'bah, Pak. Ini kiblat kita sholat ini sekarang ngadap sini kiblat. Andai kita bujur pakai pesawat, bujur tak belok-belok bujur, kita nyampe ke Yaman. Bujur lagi nyampe ke sini. Nyampe ke rukun Yaman ini. Jadi dimulai tawaf tersebut dari sini, dari Hajar Aswad. Dimulai bahu kanan kita sejajar, di sini ada lampu hijau. Bahu kiri kita sejajar dengan Hajar Aswad, di sini udah mulai. Kita mulai melakukan tawaf. Ya, ini putar badan kita putar. Bapak Ibu tunggu saya mau berdiri dulu ya. Nah, ini. Maaf ya, pakai panas dia. AC-nya tidak sejuk. Nah, ini. Jadi ketika kita sudah nyampe sejajar sini, bahu kiri kita sejajar dengan Hajar Aswad, bahu kanan kita sejajar di dinding masjid itu ada lampu warna hijau. Di situ dimulai. Kita takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Lalu jalan. Tinggal baca doa subhanallah, Bapak Ibu tinggal ngikut. Walhamdulillah. Jalan. Ketika jalan nyampe di rukun apa namanya tadi? Yamani, takbir lagi 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama mengatakan boleh cium, boleh tidak, bebas. Mau cium, mau enggak ya boleh. Lama beda pendapat. Ya Bismillahirrahmanirrahim 1 kali ya. Jalan. Baca doa 1 jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di sini dihitung 1. Sejajar dengan Hajar Aswad dihitung 1. Takbir lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim cium. Bismillahirrahmanirrahim cium.
Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Jalan lagi. Jalan. Nyampe di rukun yamani, takbir lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di sini dihitung 2. Anggap nami, anggap. Mau apa saya bodoh gak sih ngerti ya? Udah 1 jam nih. Anggap nah. Takbir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Jalan. Nyampe di rukun yamani, takbir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di sini selesai 7 putaran. Takbir, tutup dengan takbir terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Dah. Lalu setelah kita melakukan tawaf, ini kita melakukan tawaf sudah selesai, kita akan kumpul di sini, di sebelah sini nih Pak. Ini ada namanya makam Ibrahim. Bentuknya kayak kurung burung. Itu dari emas, itu emas semua tuh. Jangan jokel. Ini jokel nanti. Nanti kadang-kadang boleh kita nyentuh ya. Kenapa pula tak? Karena itu wangi. Tiba-tiba berjalan macet di samping jarak sekilannya lah. Jarak sekilan makam Ibrahim. Ya, saking euforia istilahnya, saking rindu dipeluk gini. Tak boleh kena. Sabar-sabar, karena dekat tadi. Walaupun nanti mepet kan kita gini. Jangan sampai kena. Nanti ada waktunya. Ada waktunya insyaallah malam terakhir setelah tawaf wada semua jamaah saya bawa untuk cium Ka'bah. Semuanya, saya biasa tiap umroh haji, saya bawa jamaah untuk cium dinding Ka'bah aja. Kalau Hajar Aswad mohon maaf, Hajar Aswad enggak bisa ya. Hajar Aswad berebut tuh ya, bahaya lagi untuk keselamatan kita. Kalau cuma nyium dinding Ka'bah bisa, makam Ibrahim insyaallah bisa. Setelah kita tawaf kita akan kumpul di belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim tadi. Apa tuh makam Ibrahim? Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika beliau bangun Ka'bah. Kalau kita ngumpul di situ kita akan sholat sunnah tawaf. Niatnya usolli sunnat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Setelah sholat sunnah tawaf kita doa situ, foto. Setelah itu kita akan minum air zam-zam. Sunnah semuanya minum air zam-zam. Air zam-zam boleh duduk, boleh berdiri. Sedangkan air biasa itu sunnahnya duduk. Kalau air zam-zam boleh duduk, boleh berdiri. Karena Nabi Muhammad pernah minumnya berdiri. Minum air zam-zam niat ma'u zam-zam 5 syuribalah kata Nabi. Air zam-zam tergantung niat kita. Ya, niat apa saja. Setelah kita minum air zam-zam, kita akan kumpul di sini. Ini kan makam Ibrahim di sebelah sini. Ini ada jalan bentuknya O panjang. Namanya Mas'ah, tempat kita sa'i. Anggap saya pindah sini sekarang nih. Nih, saya pindah di sini. Bentuknya kayak gini nih. O panjang. Di sini ini namanya Bukit Sofa, di sini Bukit Marwah. Ini namanya sa'i. Sa'i itu arti aslinya lari-lari kecil. Kita mulainya sa'i dimulai dari Bukit Sofa, selesai di Bukit Marwah 7 kali. Jadi gini, mulai ini Bukit Sofa 1, Bukit Marwah nih 1. Dari sini ya 1 2 3 4 5 6 7. 1 dimulai dari Bukit Sofa, 7 selesai di Bukit Marwah. Jadi ketika kita sudah nyampe di Bukit Sofa, kita berdiri di sini, kita akan ngadap Ka'bah. Ka'bahnya di sini. Bapak Ibu tinggal ngikut aja baca doa Allahu Akbar, ngangkat tangan Allahu Akbar kabira, walhamdulillah, tinggal ngikut. Setelah baca doa kita akan jalan ke sini. Ya. Nah, jadi jalannya ini 2 jalan nih ngadap sini, yang ngarah ke sana di sebelah sini jalannya 2 jalur. Bentuknya kayak gini lah, panjang. Jadi ketika kita berjalan ke sini, perjalanan kurang lebih 50 meter. Di atas ini dek plafon itu ada lampu warna hijau, panjangnya sekitar 30 meter. Apa maksud lampu hijau? Maksud lampu hijau bapak lari laju-laju. Ibu jangan. Cuma kalau bapak lari, ibu ketinggalan. Jadi gimana? Bapak biar dapat sunnah, ya lari seakan-akan lari di depan ya pelan-pelan. Sambil baca doa Rabbighfir warham wa'fu. Bapak ibu tinggal ngikut, nanti saya pelan mimpinnya. Lepas dari lampu hijau, jalan biasa. Ya, jalan biasa. Nyampe di sini dihitung 1. Ini Bukit Marwah, ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Dihitung 1. Belok itu nih, belok. Kan ini Ka'bah kan? Ketika kita belok di sini Ka'bah. Takbir lagi. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jalan agak jauh nih. Sekitar 350 meter kita ketemu lagi lampu hijau tadi. Kalau di sini nggak pula 40 meter, ya posisinya sama.
Cuma bedanya di sini lampu hijau, sini lampu hijau kan? Nah, karena sini agak jauh sini, kurang lebih 350 meter, kita ketemu lampu hijau tadi. Ya, kita lari, lepas dari lampu hijau jalan biasa, sampai di Bukit Sofa dihitung berapa? 2. Kita balik badan ngadap Ka'bah, takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Belok, ya lari lagi seperti biasa. Dapat 50 meter ketemu lampu hijau, lari, lepas dari lampu hijau jalan biasa, nyampe di sini dihitung 3. Belok, ketemu lagi di Ka'bah nih, nampak Ka'bah. Nah, ketemu lagi Ka'bah, nampak Ka'bah, takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kita jalan kurang lebih 350 meter, ketemu lagi lampu hijau, lari, lepas dari lampu hijau jalan biasa. Dihitung berapa? 4, anggap 6 ya. Nah, kita balik badan, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Mutar sini, lalu kita jalan seperti biasa, dapat 50 meter, ada lampu hijau. Ya, lari, lepas dari lampu hijau, jalan biasa. Selesai, dihitung 7. Sa'i kita selesai, kita belok kanan, pintu keluarnya sebelah kanan. Belok kanan, ngumpul di sini, kita baca doa sa'i, habis itu kita tahallul. Apa tahallul? Tahallul itu membuang paling sedikit 3 helai rambut. Kurang tak boleh, lebih boleh. Jadi ambil sejumput lah ya, sejumput kiri-kiri kan. Potongnya enggak harus pakai gunting. Pakai apa ya? Pakai umpamanya pisau, pakai silet, pakai gergaji, pakai sinso, digigit, disentak, pokok bebas lah. Ya, cuma umumnya pakai gunting. Hati-hati Bapak Ibu, takut ada ketinggalan rombongan. Kadang-kadang di sini di pintu keluar banyak lagi kecil megang gunting. Ya, tahallul. Ah, nanti dikira Bapak Ibu baik enggak? Jangan. Selesai tahallul seret 50 rial, 200.000. Cuma cet sejumput ya. Saya mau potong Bapak tak ada lah beri 40 rial ke saya. Ya, 50 rial dikejar kita tak nak beri itu. Haram kata dia. Dikejar. Jangan potong ke dia. Nanti saya yang potong. Usah repot-repot bawa gunting. Saya dengan Ustaz Usnan jangan bawa gunting. Mau bawa gunting pun boleh dari rumah, tapi jangan simpan di koper, di tas tenteng ya, simpan di koper bagasi. Setelah kita potong rambut pada sedikit, setelah kita potong rambut pada sedikit 3 helai, maka selesailah proses umroh kita. Kita balik asal. Boleh pakai wangi-wangian, balik asal lah. Nanti kita akan umroh ini, yang pertama ini umroh wajib. Akan melakukan umroh yang kedua. Umroh yang kedua, lihat hari Sabtu kita loncat ya. Sabtu ke-7, hari ke-7 itu tidak ada acara sholat ya, seperti sholat 5 waktu. Ya. Jam 7.30 sampai jam 11. Kita melaksanakan ziarah Mekah, Jabal Asur, Jabal Rahmah, Padang Arafah, Musdalifah dan Mina, Jabal Nur dan Ji'ronah. Jadi nanti kita hari Ahad kita akan jalan-jalan keliling kota Mekah, lalu kita akan singgah lagi Pak, ngambil niat lagi untuk umroh sunnah. Kemarin kita di Madinah ngambil niat di Masjid Bir Ali. Nanti di Mekah kita insya Allah akan ngambil niat bukan di masjid, antara Masjid Ji'ronah atau Masjid Tan'im, kita ngambil niat. Bagi jamaah yang mau umroh lagi, umroh sunnah yang masih sehat, yang bapak-bapak silakan jalan-jalannya bawa kain ihram, nanti di sana bersalin. Ya bersalin. Yang kalau tidak mau ikut umroh lagi karena kurang sehat, kami mau ikut jalan-jalan ya Pak Ustadz, boleh. Nanti tidak usah ngucap niat. Tapi kalau mau umroh sunnah silakan ngucap niat di situ. Nanti setelah kita sampai di hotel, biasa sampai di hotel duhur, kita habis sholat duhur, habis makan sholat duhur, kita akan melakukan kayak tadi, tawaf dengan sa'i. Ya. Dan pahalanya itu sunnah. Tapi walaupun umrohnya sunnah, larangannya sama dengan yang umroh wajib. Kalau melanggar, pelanggarannya sama. Ya pelanggarannya sama, prosesnya sama, 100% sama. Cuma bedanya pahalanya jak sunnah. Dan ini umroh yang kedua, umroh sunnah, boleh kita badalkan. Badalkan itu apa? Kita gantikan pahala untuk satu orang yang kita sayangi, almarhum yang udah meninggal. Anggaplah untuk bapak almarhum. Kalau mama Pak Ustadz, itu kan yang pertama untuk kita seorang wajib. Yang kedua kan saya badal Pak Ustadz, ganti untuk mama. Untuk bapak, mama kan tidak ada, ya udah dibadalkan. Itu dibadalkan kalau travel kita 2 juta. Dulu ini baru naik Bu, baru naik sekitar 4 bulan nih 2 juta. Sebelumnya 7 tahun 1,5 juta. Ngapa naik? Karena travelnya jalan tengah, kita ngambil yang paling murah, ambil 2 juta. Silakan Pak, nanti mau istrinya silakan nanti abis ini hubungi saya. Atau kalau badal mahal Pak Ustadz 2 juta, saya mau agak murah-murah Pak Ustadz, boleh wakaf Al-Quran. Kalau wakaf Al-Quran itu boleh untuk yang meninggal atau yang masih hidup, boleh. Satu Al-Quran 60 rial, kurang lebih 250.000 Al-Quran.
Bukan sembarang Quran, nggak bisa sembarang Quran kita beli di depan-depan hotel kita yang harga 150.000. Itu takut nanti ketika disimpan di Masjidil Haram itu dikeluarkan. Ngapa? Nggak asli. Al-Quran yang asli itu yang udah ada stempel, ada nomor serinya, itu nggak akan dikeluarkan dari Masjidil Haram. Niatkan, bapak kita niatkan, anak kita nakal, dekil, naudzubillah, anak kita kan, naudzubillah, ya nakal lah pokoknya, kurang ajar, sholat payah. Ketika kita wakaf Quran kita niatkan dalam hati, ya Allah, ini wakaf Quran untuk anak saya atas nama Riko, mama ya, berilah hidayah ya Allah, jadikan dia anak soleh. Nanti Quran tuh disimpan di Masjidil Haram, dibaca orang, pahalanya ngalir. Siapa tahu gara-gara itu wakaf Quran, anak kita diberi hidayah, dibuka hati, jadi anak yang soleh. Allah yang maha kuasa. Ya, jadi kita hari Ahad tadi proses umroh kita sama dengan yang pertama, cuma pahalanya sunnah. Pahalanya sunnah. Terus nanti di sunnah kan, kalau umroh yang pertama tadi kita tahallul ngambil sejumput ya rambut. Nanti umroh yang kedua kita kan tahallul juga ngambil sejumput. Setelah itu dibotak licin Pak sunnahnya. Di depan hotel kita tuh banyak salon salon untuk cukur rambut. Dibotak Pak, botak licin. Ngapa? Nabi bilang gini, ya Allah ampuni dosa orang yang, ya Nabi bilang gini, orang yang haji umroh, ya Allah ampuni dosa orang yang botak licin, ampuni dosa orang yang botak licin, ampuni dosa orang yang botak licin. Sahabat bertanya, Nabi kalau tak ada botak licin potong sedikit ya sejumput. Apa kata Nabi? Ampuni dosa dia satu kali ya. Artinya orang yang botak licin dapat 3 doa Nabi, yang tak ada botak dapat 1. Sayang rambut kayak gitu dapat 3 doa Nabi. Dosa kita belum bertumpuk Pak Bu, termasuk saya banyak dosa. Siapa tahu gara-gara 3 doa Nabi Allah ampuni dosa kita. Rambut tumbuh anak saya baru sekitar 3 minggu udah tumbuh kan. Jangan takut tumbuh. Kadang-kadang bapak ini mau botak licin, emak tak mau. Jangan geli aku ngomong kayak tuyul kau. Ibu yang harus beri semangat Bu. Ibu pun yang nyuruh nanti dapat pahala ya. Terus lihat hari Senin tidak ada acara, hari Selasa tidak ada acara, hari Rabu. Jadi antara Senin ya, kalau enggak Senin hari Selasa ada bonus satu lagi, kita akan bawa jamaah jalan-jalan ke kota Taif. Kota Taif itu dari hotel kita Mekah perjalanan kurang lebih 1,5 jam kurang lebih. Kota Taif ini Bapak Ibu, walaupun di Mekah musim panas, di kota Taif enggak, sejuk terus kota Taif. Jadi di kota Taif akan berkunjung ke makam sepupu Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Akan saya bawa juga mungkin ke pasar buah, akan dibawa lagi ke penyulingan parfum, dan nanti akan dapat jatah lagi makan nasi Arab ayam 1 ekor agak di situ. Ya jalan-jalan ya. Tapi sayang walaupun jalan-jalan karena ini juga mengandung sejarah, akan tempat-tempat bersejarah ngikut di kota Taif. Terus hari Rabunya, lihat hari Rabu jam 9.35 jam 13.00 habis sholat duhur hari Rabu kita akan check out dari hotel kita menuju ke Bandara Jeddah. Kalau dari hotel kita Mekah ke Bandara Jeddah kurang lebih 1,5 jam ya, 1,5 jam perjalanan kita. Nanti kita akan terbang, lihat hari Rabu jam 20.00. Pesawat kita malam Kamisnya jam 20.00 kita akan terbang ke Jakarta. Nyampe di Jakarta hari Kamisnya jam 10:10 kita akan mendarat Jakarta. Terus kita terbang ke Pontianak jam 15.45 dari Jakarta, nyampe di Pontianak jam 17.15 sore kita nyampe, hampir maghrib kita nyampe. Dan zam-zam kita 5 liter akan dibagikan di Bandara Supadio. Semua jamaah dapat air zam-zam 5 liter. Kemarin ada nanya di grup kan, Pak Ustadz katanya bisa beli zam-zam. Iya, pakai paspor, 1 paspor 1 jatah. Ya 1 paspor 1 zam-zam. Itu orang yang tidak pakai travel, yang umrohnya 1 orang 2 orang dia. Baik, mungkin ada kurang paham mau bertanya, silahkan sebelum saya tutup. Silakan Ustaz. Oh iya, lupa saya. Ada jatah raudhah, cuma jatah raudhah kenapa enggak ditulis di sini, enggak dicatat di sini? Karena itu tetap dapat, cuma enggak pasti harinya. Bisa jadi hari pertama kita datang, hari kedua, hari ketiga, bahkan pernah hari terakhir. Kita duhur mau berangkat ke Mekah, pagi-paginya baru keluar surat izin kita. Bekejar-kejar mau tak mau saja. Tapi mudah-mudahan kita keluar awal-awal ya. Kalau kemarin sih selama keberangkatan saya beberapa bulan yang lalu keluarnya hari itu. Jadi kita nyampe ke Madinah sekitar jam 2 malam, nyampe di Madinah. Pagi-paginya, ya pagi-pagi ibu-ibu jam 8 pagi udah berangkat ke Raudhah. Bapak-bapak siang udah berangkat cepat. Ya, jadi di Raudhah apa kita lakukan? Nanti kita masuk ke Raudhah sholat sunnah. Kalau jatah kita keluar pagi berarti sholat duha. Kalau keluar jatah kita malam berarti sholat tahajud. Kalau keluarnya asar sore berarti tidak ada sholat kecuali sholat tahiyatul masjid, menghormat masjid ya.
Ya, nanti juga setelah dari Rodo kita akan ziarah ke makam Nabi. Cuma pintunya beda. Pintu masuk Rodo, pintu masuk makam Nabi itu beda. Kalau Rodo Bapak Ibu semua dapat jatah Rodo. Tapi kalau ziarah ke makam Nabi langsung di makam Nabi itu hanya untuk bapak-bapak. Ibu-ibu enggak. Ibu-ibu ziarah makam Nabi tapi jaraknya jauh, jauh. Bisa ngeliat dari jauh. Kalau bapak-bapak enggak, pas jarak dengan makam Nabi 2 meter ya jaraknya. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan. Silakan Pak Masir. Setelah dari Masjid Bir Ali ya kita niat umroh. Setelah sampai di Mekah kita kan istirahat dulu ya, hotel dulu, check in gitu ya. Setelah dalam perjalanan belum sampai ke masjid di Mekah itu kita kan ada makan, ada minum, ada buang air di masjid itu tidak membatalkan niat untuk umrohnya. Baik, pertanyaan bagus. Enggak bakal. Jadi ketika kita udah ngucap niat di bis tadi, di bis perjalanan kita kan masih 6 jam perjalanan. Itu enggak apa-apa. Wah, ini pertanyaan bagus nih. Mau kentut, mau apa, tak apa-apa. Tak apa-apa. Karena saya pernah bawa jamaah. Jadi ketika dari Bir Ali, ya, dapat perjalanan 3 jaman tuh. Saya jalan-jalan ke belakang, saya lihat pucat di berkeringat dingin. Nah, bapak sakit ke bapak? Tidak, saya nak kentut. Dikira dia itu bisa batal umroh. Dia takut batal, tak ada apa-apa. Masuk ya WC, kentut bukan apa, kentut dalam bis sedang pingsan. Jadi tidak apa-apa Pak Masir ya, boleh batal boleh. Karena ketika kita kentut, buang hajat, buang air besar, air kecil itu tidak membatalkan umroh. Boleh, silakan. Baik, ada tadi mau saya jelaskan dari istinja, wudhu, sholat. Oh, yang tak pakai wangi-wangi itu kan dari yang niat. Dari mulai ngucap niat, sebelum ngucap niat masih boleh ya. Kita di dalam bis masih boleh dalam bis. Tapi ketika mulai ngucap niat tak boleh. Mama, sebelum ngucap niat nih, sebelum udah masuk bis nih, masih pakai bapak, semprot. Ini harus semprot, wangi. Lalu dapat 5 menit, saya mimpin ngucap niat. Ketika selesai ngucap niat masih wangi nih, kan masih wangi. Tak mungkin Pak Mana bilang masih wangi, gimana? Enggak apa-apa. Kalau kita pakai minyak wangi sebelum ngucap niat, lalu kita ngucap niat, baunya tak ada hilang, enggak apa-apa. Tapi ingat, tak boleh dibuka nih pakaian. Ketika kita buka nih kan ihram, Pak, yang wangi tadi Bapak buka, dipakai agak kena, dianggap pakai wangi-wangian. Ibu, mamanya kerudung pakai wangi kerudung, lalu ibu masuk kamar, nak ngambil sembayang, ibu buka kerudung, dipakai agak kena. Jadi kalau tak dipakai agak tak apa-apa, selama melekat di situ tak apa. Baik, ada tadi lupa sih. Pada saat kita di bus itu kan bacaannya di situ ya. Dipimpin oleh saya pimpin dia. Tapi misalnya kita belum fokus atau apa, kita niatnya masih baca niat lagi sendiri itu gimana Ustaz? Misalnya kita menganggap niat pertama kita tadi kurang khusyuk gitu. Oh iya, boleh. Boleh, yang penting masih di lokasi situ. Kalau bis sudah bergerak jauh, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Jadi makanya kalau kena saya nanti dibimbing, ayo semuanya ngucap niat, fokus, lihat Bapak Ibu, biasanya gitu ya. Tolong, saya lihat ya, yang masih pakai celana dalam buka. Udah, nanti Ustaz senang ngecek. Saya di bagian depan, Ustaz senang ngecek ke belakang. Aman, udah siap semua, ucapnya siap. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Pak Wasir ya. Andai kan terlepas, gimana Pak Ustaz? Saya terlepas, enggak ngucap niat, berarti gimana? Nyembelih kambing, nanti ngambil umrohnya dari Masjid Tanim. Sayang kan, kena kambing lagi. Ya Pak Wasir ya. Baik, ada tadi saya belum jelaskan masalah kita nih akan sholat jenazah, sholat mayat. Setiap habis sholat itu ada orang meninggal sana tuh ya. Jadi sholat jenazah tuh 4 takbir, bukan 4 rakaat, bukan 4 rakaat, 4 takbir. Jadi kita niat gini, niat saya sholat jenazah bermakmum kepada imam, Allahu Akbar. Atau gampang tadi kata saya, niat saya sholat ikut imam, Allahu Akbar, tarik podanya, takbir, Allahu Akbar. Imam takbir, kita takbir Allah, baca Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar, baca sholawat. Sholawat apa aja yang kita hafal? Sholawat aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu takbir ketiga, Allahu Akbar, baca doa, Allahumma ighfir lahum. Kalau Allah bisa Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, tapi kita ngambil intinya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ndak apa Pak Ustaz, udah baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Takbir, lalu takbir keempat, Allahu Akbar.
Doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa la ta'apal Ustaz baca astagfirullah, astagfirullah. Nanti imam assalamualaikum, kita assalamualaikum. Enggak ada atahiyatul, enggak ada. Tak ada tasyahud atahiyatul, enggak ada ya. Itu salat jenazah. Terus yang kedua, selanjutnya juga sujud syukur. Ini sunnah, Bu. Sujud syukur apa? Kita sujud ketika kita dapat nikmat yang besar yang jarang Allah berikan pada kita, yang jarang. Contohnya kita umroh. Berangkat umroh, kita mendarat nanti di Jeddah, ya. Kan itu nikmat, masya Allah, selamat, alhamdulillah. Ya, kita nyampe mendarat selamat kayak mimpi. Ya, kita nyampe mendarat selamat kayak mimpi. Nanti bapak ibu tuh kayak mimpi. Bahkan pernah jamaah mimpi saya tadi. Ngapa mimpi ya? Oh, tak mimpi saya. Ngapa? Kira mimpi saya nyampe sini ya. Bayangkan kita yang ngayal-ngayal tiap hari sholat, kadang-kadang mau Ka'bah, tiba-tiba Allah. Ingat ya, kita ke Mekah Madinah ini bukan duit. Banyak orang lebih kaya dari kita, banyak. Kalau sampai mati, bukan karena duit, itu karena panggilan Allah. Kalau tak duit, kata Allah sampai ada. Saya tahun lalu, tahu dah lupa rusak. Pangeran Natagosupa. Di seberangnya ada masjid tuh, masjid Sakirin. Di seberang rumah beliau kan ada muazzin namanya Abdurrahman. Itu kalau azan mirip orang Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis Bu Haji kaya Pak Sulat. Habis Bang insyaallah ada azan mirip orang Mekah. Awak tadi dengar suara ini di tempatnya. Maksud saya dengar suara dia mau enggak? Dia mau umroh ke saya. Nah, kalau panggil kan, tapi ada juga orang pernah saja udah lunas ya, pas kena corona. Corona tahu. Si tahu kan jamaah sila mau jambe atau biarkan, dan ingat bagus biarkan, anggap ini ya jambe kena dia untuk keperluan sehari. Sampai sekarang mati dia satunya, tak berangkat, duit tak bisa ngumpulkan akhir itu bayar. Nah, jadi ingat, karena kekayaan bukan karena panggilan. Jadi kita nanti kita disunahkan sujud syukur ketika mendarat. Ada biasa jamaah sujud syukur dari sujud di sini. Kalau kepala di ditambah bukan harus itu sujud syukur itu tenang-tenang loh, udah mendarat. Kita seperti dari bandara Jeddah ke hotel kita 6 jam, kalau dari udah nyampe di hotel kita, udah aman semua. Kita sujud syukur ini nanti di Masjid Nabawi. Cara sujud syukur syaratnya pertama wajib bilang sujud syukur kan. Yang kedua syarat sujud syukur main bola kan, gol kan. Gol sujud syukur. Bukan sujud syukur, sungkur namanya. Ngapa pula nampak aura. Sujud syukur kan wajib wudu, wajib bila, wajib tutup aurat. Nah, setelah selesai sudah lengkap baru kita niat nawi itu sujud syukur sudah lihat Melayu. Niat saya sujud sunnah karena Allah. Allahu Akbar. Usah baca surah. Ya, jadi setelah niat saya sujud syukur sunnah karena Allah, Allahu Akbar, langsung sujud Allahu Akbar. Baca subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah bilang pada Allah syukur alhamdulillah saya bisa nangis Allah. Nangis karena iman. Apa kata Nabi? Ku fa ilam taku nangislah kalian. Kalau kalian usaha nanti jatuh di muka di rumah Allah jadi saksi dari Allah. Ketika malaikat kita dalam rangka dosa apa yang boleh dia pernah aku di mana datang aku di dalam Ka'bah. Akhirnya sudah ada ya, bersyukur pada Allah doa dengan Allah Akbar, duduk Allah Akbar, tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi sujud satu kali. Syukur. Baik, juga penting ini kan obat-obatnya penyakit khusus, sesak napas, penyakit apa ya, walaupun tidak punya penyakit khusus silakan bawa obat generik, paracetamol, antalgin, karena di sana obat naudzubillah harganya Bu, naudzubillah harganya berjuta ya, harganya mahal. Tahu dah, mungkin sampai di sini. Ada lagi pertanyaan, silakan Ustaz Jul. Kita sudah niat di Betawi tadinya, terus kita
di hotel ada waktu kita istirahat. Ini lah kalau besar buat kecil. Berarti kan ihramnya sama sekali nggak boleh dilepas. Kain ihram boleh dilepas, kita pun mandi boleh. Jadi ketika nanti kan kita kan dari Madinah kan di hotel kita kan masih istirahat tuh, nggak langsung kita tawaf tuh. Ada waktu kurang lebih 1 jam istirahat. Lalu kita merasa gerah panas, kita buka mandi, kita telanjang bulat. Mandi boleh, tapi ingat pakai sabun tak boleh. Gosok gigi boleh, pakai odol tak boleh. Ah, ya. Ibu-ibu Pak Ustaz, saya mau mandi Pak Ustaz, mau buka semua enggak apa-apa, boleh, enggak melanggar tuh, enggak melanggar. Tapi bukanya di kamar mandi, jangan depan kawan kita sekamar. Pak, ingat Pak, kadang-kadang mohon maaf ya, Bapak ini karena udah terbiasa, selalu ya dia di dalam kamar pakai celana pendek. Ingat, aurat laki-laki di atas pusar bawah lutut, enggak boleh dilihat sama laki-laki, mau tak boleh, haram. Ya apalagi di sana kota suci, berlipat dosa, 1000 dosa tuh. Ada gak selalu yang kadang-kadang berjalan di lorong-lorong hotel tuh bu, pergi kamar sebelah, pakai jalan pendek pergi lah, pakai baju. Oh, udah banyak kuhab pakai selalu ya nih. Jangan pakai dosa, pakai dosa. Baik, ada lagi? Silakan. Saya mau tanya, saya pernah dengar kalau kaos nabi itu perempuan rambutnya rontok itu sebenarnya nggak boleh ya? Kalau rambutnya rontok sendiri, enggak kena dam, enggak kena denda. Kalau rontok sendiri, kena. Kalau kita sisir, kita nyampe di kamar nih, kita buka kerudung, kita sisir, yang lepas kena. Tapi kan rambut kan kadang-kadang ada rambut juga lepas. Kalau diikatnya sebelum kita ngucap niat, enggak apa-apa. Tapi ketika nanti kita sampai di hotel Mekah, kita masih buka lagi ikatan, lalu kita ikat lagi, lepas kena. Baik, nggak usah diikat. Enggak usah kacau-kacau lagi lah pokok. Lebih baik ya enggak usah diikat lah, enggak usah diikat. Yang penting ketika kita pakai kerudung, enggak nampak rambut kita. Apa? Ya lebih aman tuh pakai kerudung yang panjang tuh. Kerudung panjang kayak itu tuh, mohon maaf ya ibu yang pakai yang warna ungu tuh. Itu lebih aman ya. Lebih aman. Baik. Misalnya aurat kita biarpun terlihat suami tidak boleh. Kalau ngapa? Aurat? Kalau misalnya kan nanti di kamar yang kita mau buka kerudung itu sama suami pun. Oh enggak apa-apa. Suami boleh buka aurat, boleh depan suami nampak kerudung. Sama-sama perempuan pun boleh. Sama-sama perempuan nampak rambut boleh. Kalau perempuan tuh aurat di depan suami atau di depan sama-sama perempuan atau di depan mahram itu di beradik kita, di beradik kandung, di beradik bapak, paman, bapak di beradik bapak ya, itu aurat perempuan di depan mereka itu di atas pusar, di bawah lutut. Contoh, ibu nyusukan anak depan abang kandung nggak apa-apa, boleh. Nyusukan anak depan paman boleh. Tapi yang di bawah pusar di atas lutut tak boleh. Ya, tapi kalau di depan laki-laki yang bukan mahram kayak saya, tidak boleh. Semua wajib tertutup, rambut sebuti tak boleh. Baik, ada lagi, Pak Masir? Pada saat pelaksanaan tahalul ya, Tahalul ya. Tahalul itu kalau kita mau habiskan rambut itu di apa namanya, di yang salon. Yang pertama atau yang kedua nanti itu? Oh, yang kedua. Yang pertama kita ngambil sikit ya. Ngapa ngambil sikit? Biar nanti yang kedua bisa ngambil lagi. Kalau yang pertama udah kita buta licin, yang kedua habis. Umpama Pak Ustaz saya terlupa, Pak Ustaz terlupa. Yang pertama udah buta licin, gimana yang kedua? Yang kedua tahlulnya Pak Ustaz disunnahkan jalankan gunting, seakan-akan ya. Jalankan ya gini. Enggak apa-apa ya. Tapi nanti kita barengan. Nanti yang kedua kita buta licin. Nanti kita langsung buat grup main mini soccer kita. Buta licin kesebelasan. Baik, enggak ada? Iya, silakan. Kalau kita setelah sampai di Mekah, kita berganti mazhab. Itu sampai kapan, Ustaz? Oh, itu hanya darurat sampai di sana saja. Sampai 5 hari di Mekah. Enggak, hanya kita pakai, kita berwudhu Maliki ketika kita tawaf saja, umroh saja, tawaf sa'i. Tapi kalau kita tidak tawaf sa'i, kita ke masjid cuma sholat 5 waktu, enggak usah, karena itu bisa kita ngindar. Tapi kalau kita tawaf, enggak bisa tawaf payah, sempit. Bahkan kita mau jalan, sekarang kalau untuk Idul Fitri kita ini tidak terlalu banyak orang umroh. Maka dari dulu kita buka keberangkatan Idul Fitri memang tak pernah ramai, tak pernah 2 bis, 1 bis ya paling banyak. Terbanyak saya bawa tahun 2016. Itu banyak 48 orang 1 bis. Yang lain tak pernah. Ini 3 bulan, 2 bulan. Ngapa enggak? Karena orang kalau udah nak lebaran beranak pergi, Pak, yuk tak tinggal. Bayu tak rayu-rayu gitu nih. Udah balik masih dah gitu, habis dah. Tapi tidak apa-apa bila lagi ya. Berarti Allah panggil kita sekarang. Bukan kalau kita undur-undur. Nanti ya Ustaz ambil lebaran haji. Mana kita tahu? Kita nak bila meninggal, kena penyakit atau duit ditipu orang kan tak tahu.
Ya baiknya udah nyampe sini, nanti yang belum paham silakan japri saya. Mudah-mudahan semua terus. Oh ya silakan Bu, silakan. Ada nggak surat sunnah raudah Ustaz? Masalah surat sunnah itu, katanya di raudah kan surat sunnah. Ada nggak surat sunnah raudah? Nggak ada surat sunnah raudhah. Yang ada surat sunnah masuk di raudhah ketika kita masuk pagi, berarti sholat duha. Pertama sholat tahiyatul masjid loh, karena raudhah itu termasuk bagian dalam masjid ya. Kalau kita masuk malam ditambah sholat tahajud. Oh iya tadi sholat sunnah safar lupa saya jelaskan sedikit. Nah nanti ibu sebelum berangkat bahkan bangun jam 3 ya, ibu kan sholat tahajud. Nah, setelah sholat tahajud ditambah sholat safar. Niatnya usolli sunnat safar rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah safar atau niat saya sholat sunnah perjalanan jauh 2 rakaat karena Allah. Baca surah pendek bebas 2 rakaat ya. Biar doa pada Allah minta keselamatan. Baik, selalu jaga kesehatan ya. Nanti selalu update, selalu lihat HP terus ya, info semuanya. Tiami kita hadir ya. Apa Ustaz? Kalau untuk kuota tergantung hak kartunya. Kalau saya pakai Telkomsel, saya caranya saya langsung beli dia dong, saya isi pulsa dulu di My Telkomsel, langsung saya beli di situ, ngikuti di situ kan ada beli paket umroh, ada tuh. Tinggal mau berapa hari, tinggal kita klik ya, harganya sekian, kuotanya sekian, berapa hari. Saya beli sendiri di situ. Harga sama dengan HP dengan yang dijual dengan kena Kak Margaret di grup itu sama. Iya katanya mau datang, mungkin ada di bawah tadi Bu, ada di bawah. Atau ibu mau ganti tak repot kan lebih bagus ganti karena di sana sinyal paling kuat Telkomsel, terkuat sinyal, yang lain kurang. Dan nggak ngaruh nggak, bapak ganti Telkomsel, WA-nya tetap nggak aktif, tetap tidak ngaruh. Tapi kalau orang nelpon, nelpon nomor apa? Nomor biasa. Nggak usah diangkat. Kalau nelpon bapak ibu sekarang pakai XL. Ada orang nelpon bukan WA ya, nelpon biasa, jangan diangkat. Sedot pulsa tuh, kena roaming namanya. Lebih mahal dari sini. 1 menit bisa 50. Tak nyampe semenit 50 selesai. Ya, jadi udah ganti kartu tak apa-apa karena WA kita tetap tak berubah, tetap aktif ya. Sementara cuma 10 hari ya kan 12 hari. Baik. Nanti yang belum paham silakan tanya Japri, info-info tolong HP-nya dilihat terus. Info-info selanjutnya nanti kita share di grup. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya, semua kita selamat sampai balik ke rumah kita masing-masing, dan mudah-mudahan perang ini segera usai ya, karena kita ingin dunia ini aman damai. Mudah-mudahan oleh Allah selalu dalam lindungan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi insya Allah nanti di bandara ya. Di bandara ingat jam 4:30 semuanya kumpul di bandara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siap